Lari-lari sekolah minggu, sakderengipun kita miwiti sekolah minggu sesarengan kita ndedonga langkung rumiyin. Ayo padha ndedonga ditirokke ya. Monggo. Gusti Yesus, kawula sami badhe sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti kangge tiang sepuh kawula lan ugi guru sekolah minggu kawula. Nyuwun berkah supados kawula sami saged sinau ing sekolah minggu kanthi bingah wonten ing Sang Kristus. Kawula sami ndedonga. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Sugeng sekolah minggu Gusti berkahi. Oke, shalom adik-adik semuanya. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa dong. Pasti semangat Iya. juga ya Mas Tian ya. Semangat. Oke, hari ini adik-adik Mbak Afi ditemani juga sama Mas Tian. Oke, Mas Tian nanti akan mengiringi musik juga ya. Ya, mengiringi adik-adik. Mengiringi adik-adik semuanya dengan gitar. Nah, Mas Tian kita nggak hanya berdua, ya kita nggak hanya berdua, tapi ada banyak nanti ya. Ada teman-teman yang lain ya? Ada teman-teman yang lain tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan ya. Nah adik-adik sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini kita mau doa dulu ya. Oke, kita berdoa adik-adik, mari kita semua berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Atas berkat-Mu ini Tuhan kami dapat berkumpul dengan keluarga kami, dengan sanak saudara kami Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami percayakan hari ini Tuhan, sekolah minggu ini mulai dari kami, keluarga kami, guru-guru sekolah minggu Tuhan dan teman-teman nantinya Tuhan ke dalam tangan dan perantaran-Mu saja Bapa. Berkati Tuhan kiranya sekolah minggu ini dapat lancar dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya aku lama banget Mas Tian nggak ikutan di sekolah minggu, kangen sama adik-adik. Kemana aja? Aduh, ya ada kegiatan di rumah. Iya, tapi seneng sama banget loh PPKM ini. ya? Iya, PPKM karena ya? PPKM Oh, juga. Tapi jujur Mas, aku seneng banget ketemu sama adik-adik. Nggak ketemu sama saya. Ketemu sama Mas Tian juga seneng banget pasti. Dan Mbak Afif sama Mas Tian juga berharap semoga adik-adik tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan dan juga kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tetap semangat. Semangat banget harusnya ya, harus semangat lah. Nah adik-adik tadi Mbak Afif menjanjikan akan ada teman-teman ya, teman-teman sekolah minggu juga yang akan bersama-sama sharing di sini ya. Ada siapa aja Mas Tian? Oke, biar lebih tahu siapanya ya Mas ya. Langsung aja kita kenalin ya. Yuk. Halo teman-teman, nama aku Kinan. Sekarang aku bersekolah di SMP Eksperimental Mangunan. Halo, nama saya Chani. Saya bersekolah di SMP Bogor 3. Halo, perkenalkan nama saya Rifka Bening Amorita dan sekarang sedang bersekolah di SMP 4 Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yona. Sekarang aku sekolah di SMP Bogor 10. Halo, perkenalkan adik-adik semua. Nama aku Natania Adeline Meswari, biasanya dipanggil Ayah. Aku sekolahnya di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Kinantiana Zulini dan saya bersekolah di SD Kalika Montessori School dan melanjutkan SMP di SMP Kalika Montessori. Nah, tadi kita sudah perkenalan, kita sudah berdoa, tapi enggak
nggak semangat kalau kita nggak nyanyi. Nyanyi ya. Harus nyanyi ya. Mau nyanyi apa Mbak Afi? Kita mau nyanyi judul lagunya Ada Satu Sobatku. Wah, ada satu sobatku yang Ada setia. satu sobatku yang setia. Wah. Tak pernah walah kok malah liriknya diomongin. Ya, langsung aja ya. Langsung aja yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, tadi kita sudah nyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Ya, tadi judulnya apa Mas Tian? Ada satu sobatku. Ada satu sobatku. Jadi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada Ya. di sekeliling kita. Tuhan selalu jaga kita dan Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Ya. Waduh. Nah, tadi kita juga udah perkenalan sama teman-teman yang nanti mau sharing. Biar lebih cepat lagi Mas Tian, kayaknya langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama ya. Ya, boleh. Oke, pertanyaan pertama apa, Mbak Fi? yang pertama. Menurut adik-adik nih, kira-kira apa sih atau perasaan seperti apa sih yang adik rasakan ketika belajar secara daring dan offline atau di sekolah? Boleh di? Kayaknya kalau Kak Yona dulu yang jawab boleh nih kayaknya. Silakan Kak Yona. Kalau daring itu menurutku lebih bosen sama materinya. Bukan materinya, hampir semua materi nggak masuk ke otak, apalagi matematika. Beda lagi sama di sekolah. Kalau di sekolah itu lebih asik sama materinya, banyak yang bisa dimengerti, apalagi soal matematika. Sekolahku online dan kita harus menggunakan Zoom untuk bertemu teman dan berdiskusi dengan guru. Aku lebih suka bersekolah secara langsung karena bisa bertemu dengan teman dan bermain dan belajar bersama. Jika berada di sekolah, lebih menyenangkan dan tidak bosan karena terdapat banyak teman, dan jika tidak bisa bertanya dengan guru. Dan jika berada di rumah terasa sepi karena belajar sendirian, dan jika tidak bisa, mungkin hanya melalui internet dan itu belum tentu benar. Bedanya kita belajar di rumah sama di sekolah itu, kalau misalkan kita belajar di sekolahnya langsung, enaknya itu kita bisa ketemu teman-teman dan bisa bercanda dan nanya ke gurunya lebih gampang. Tapi nggak enaknya adalah kita harus bangun pagi tiap hari. Kalau misalkan kita belajar dari rumah, itu enaknya kita bisa makan sih. Kalau bersekolah secara online itu pasti di rumah saja dan selalu bertemu dengan keluarga. Dan kalau belajar di sekolah itu bersosialisasinya bersama teman, guru ataupun staf di sekolahan. Nah, jadi perbedaannya belajar secara daring sama online itu beda banget ya. Soalnya kan kalau daring
itu kita apa-apa serba online. Jadi dapat tugas itu online, terus dapat disuruh presentasi itu juga suruh online, kayak misal pakai Zoom meeting, kalau nggak pakai Google Meet gitu. Terus kalau tugas biasanya dikirim ke grup WA, kalau nggak biasanya pada pakai Classroom. Nah terus kalau di sekolah secara offline itu kita kan menyesuaikan dirinya juga lebih gampang, karena lebih bisa mengenal langsung teman-temannya, juga presentasinya juga lebih gampang, langsung maju ke depan kelas gitu. Makasih. Ya ampun, ternyata Mas Tian tadi kita sudah mendengarkan nih sharing dari adik-adik yang ternyata dari yang tadinya sekolah secara offline ya, ketemu sama gurunya, teman-temannya, terus jajan ke kantin, es teh 500 kayak gitu-gitu, ternyata sekarang belum ditemui lagi karena harus daring, harus sekolah sekarang secara online. Es tehnya gratis dari orang tua. Ibu nyuwun es teh. Nggak apa-apa. Tapi juga karena untuk biar kita tetap protokol kesehatannya tetap bagus, memang harus seperti itu. Dari sekolah memang harus diadakan sekolah secara daring online gitu ya. Nah kalau nggak salah nih Mas, ini kira-kira sudah berapa lama ya pandemi ini tuh? 2 tahunan kalau nggak 2 salah. tahun, dari yang tadinya kelas 4, tahu-tahu lulus saja ya. Tahu kelas 6, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut ya Mas Tian ya ke pertanyaan kedua. Yang kedua adik-adik, pertanyaannya dari gini. Apa saja sih kendala adik-adik selama belajar daring itu tadi? Terus kira-kira apa yang dibutuhkan gitu ya? Silakan adik-adik, bolehlah dari Kak Bintang, yuk. Kalau di sekolah itu pastinya melakukan presentasi di depan guru dan teman-teman, melakukan tugas langsung di sekolahan. Namun sekarang sudah berbeda, mengerjakan tugas langsung dikirim lewat Google Classroom dan juga bertemu bersama guru dan teman-teman lewat Zoom. Nah jadi kalau belajar secara daring tuh sebenarnya kendalanya juga banyak. Itu kayak misal ya, jaringannya suka nge-lag atau kurang bagus gitu kan. Nah terus juga kadang itu ngerjainnya juga lebih susah, karena itu kan daring, penjelasannya juga lebih minim, apalagi kan biasanya diajarin sama orang tua gitu. Kalau enggak biasanya pakai les gitu, les gimana ya, les mapel gitu, kayak misal mapel matematika, IPA, bahasa Indonesia gitu. Secara online bisa, secara offline atau private juga bisa, tapi harus menerapkan protokol yang ketat ya. Kadang-kadang kalau misalkan pakai HP kecil gambarnya, dan kalau misalkan sinyal lagi kurang baik, kita ketinggalan. Selama belajar secara online, tugas-tugas dari guru dimasukkan melalui Google Classroom, tapi ada kendalanya. Karena kadang-kadang kalau koneksi internetnya tidak bagus, aku tidak bisa membuka Google Classroom dan mengikuti Zoom meeting. Aku sih lebih ke itu tadi, materinya lumayan susah buat dipahami, sama kadang itu suka males buat bikin video, kayak video praktek gitu. Sama kadang itu, tapi lebih ke video olahraga sih. Kendala signal pada saat pembelajaran online, sulit memahami materi, dan juga membutuhkan elektronik seperti HP dan juga laptop. Oke, terima kasih adik-adik untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Ternyata ada lagi Mas Tian kendalanya ya. Kendala mulai dari harus punya handphone. Ya, kadang pinjem orang tua. Kadang pinjem orang tua, tapi enggak apa-apa, namanya juga untuk sekolah anak-anak ya. Betul. Terus butuh kuota yang banyak. Iya. Kalau anak-anak dapat kuota nggak, jatah kuota? Kayaknya dulu itu sempat ya di awal-awal pandemi kalau itu ya. Kalau siswa itu dapat ya? Dapat. Kalau siswa biasanya dapat. Nah, terus habis itu kadang sinyalnya Mas. Ya, jadi kadang sinyalnya tuh kayak naik turun gitu ya, bener banget. Jadi kadang kalau semisal pas down gitu, pelajarannya katanya ketinggal. Iya, ketinggalan. Waduh. Jadi kayak ngelag gitu Mbak ya? Bener. Apa sih Mas? Kan biasanya gitu kalau kita lagi daring, kita lagi ngomong gitu ya, dengerin tahu sudah selesai. Tahu udah ya sekian mulai, gitu. Nah, kan kasihan ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, adik-adik tetap harus semangat ya. Walaupun terus. Daring harus selalu semangat. Oke. Lanjut ya Mas Tian ya. Lanjut. Kita ke pertanyaan ketiga. Nah, ini menurut adik-adik nih. Boleh dong
kira-kira cita-citanya adik-adik itu apa sih? Ya. Ya. Kalau Mbak Afi dulu apa cita-citanya? Cita-citaku menjadi seorang dokter. Enggak. Jadi kayak boneka Susan ya. Enggak. Aduh, Jadi cita-cita Mbak Afi itu dulu pernah Mas Tian dulu pengen jadi dokter, tapi karena ngelihat darah aja takut, nggak jadi, takutnya pingsan. Tapi ada juga loh nanti kayaknya Mbak Afi tebak nih kayaknya ada yang jadi dokter ya? Kayaknya ada yang pengen. Oh, soalnya kan gitu, lagi corona ini lagi dibutuhkan. Nah, nih. lagi banyak dibutuhkan, tenaga kesehatan semua dibutuhkan. Iya. Kita dengerin langsung aja ya. Oke. Ayo silakan kalau boleh nih, siapa ya tadi sudah Kak Bintang, Kak Yona, Kak Ripka, silakan. Cita-citaku itu pengen jadi dokter biar bisa nolongin orang waktu keadaan-keadaan COVID-19 kayak gini. Dan cita-citaku adalah menjadi penulis, ilustrator, komikus, dan karakter desainer untuk game, film, dan buku cerita. Ada 3 pekerjaan yang saya sukai, yaitu psikolog, scriptwriter, atau tidak author. Cita saya ingin menjadi dokter hewan karena saya suka sekali dengan hewan. Maka saya ingin menjadi dokter hewan agar bisa memeriksa hewan yang sakit. Nah, oke. Jadi sebenarnya aku punya cita-cita itu dulu sih pas waktu kecil pengen jadi dokter. Sampai sekarang juga masih kepikiran pengen jadi dokter gitu. Atau enggak juga programmer karena aku suka nge-game. Itu juga sih. Tapi aku nggak tahu nanti jalannya mau milih ke yang mana. Jadi fokus sekolah dulu aja. Nanti tinggal bikinin cita-citanya gampang. Kalau buat cita-cita sih aku belum terlalu mikirin, tapi mungkin buat sekarang kayaknya dancer, kayak dancer gitu ya. Nah, terima kasih adik-adik untuk jawabannya ya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban adik-adik. Ada yang beneran jadi dokter ya Mas Dokter, ya. ya. Terus cita-citanya mereka tuh mulia sekali karena mereka mau membantu saudara-saudara kita yang sekarang mungkin senang COVID ya. gitu ya. Tapi semoga COVID-nya nggak sampai besok-besok ya. Cepat mereda ya. Cepat mereda. Selain dokter tadi juga ada komikus ya. Ada juga yang suka gambar animator ya. Luar biasa sekali semangatnya. Iya. Dan kita biar lebih semangat lagi kita mau nyanyi satu pujian buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi satu buah lagu. Kita mau nyanyi apa Mas? Yesus kekasih jiwaku. Kita mau nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Iya. Yuk. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Oke, kita lanjut ya Mas Lanjut Tian. lagi Kita mau pertanyaan. lanjut. Ada kurang lebih 30-an pertanyaan lagi. Oh enggak. Nanti adik-adiknya bingung jawabnya. Kita ke pertanyaan yang keempat. Yang keempat itu pertanyaannya adalah, apa sih harapan kedepannya untuk adik-adik jauh lebih baik gitu ya. Boleh nih kita minta tolong di Ayah. Yuk silakan di Ayah. Nah, jadi hal-hal yang aku harapkan untuk lebih baik ke depannya itu kayak
misal jadi semakin rajin, terus juga lebih mandiri gitu. Karena kan aku gimana ya, kadang suka lupa waktu gitu antara ngegame sama juga belajar gitu kan. Jadi aku harus bisa pertimbangin itu lebih baik sih, gitu aja. Udah. Pastinya lebih baik di sekolah sih, sama mungkin juara 1 di kelas ya. Harapan kedepannya lebih pintar, bisa masuk universitas impian, dan bisa lebih menolong orang di waktu-waktu sulit kayak gini. Harapan saya untuk kedepannya yaitu sehat, sehat selalu, pandemi ini cepat berakhir dan bisa bertemu teman-teman dan guru. Harapan saya adalah agar coronanya bisa cepat hilang dan bisa masuk sekolah lagi seperti dulu lagi. Yeay, terima kasih adik-adik untuk jawabannya. Ternyata harapannya bagus sekali, Mas Dian. Ada yang pengen sehat ya. Terus apa tadi? Mandiri ya. Terus ada yang pengen corona segera berakhir. Iya, amin, amin. Terus ada juga yang pengen semoga nanti kedepannya masuk universitas yang dicita-citakan. Amin. Ya, terima kasih adik-adik sudah menjawab pertanyaannya. Dan sekarang kita mau lanjut yang kelima. Yang terakhir ya? Ya, yang terakhir. Ini sebenarnya bukan pertanyaan Mas Tian. Ya. Tapi bisalah ya kita berikan untuk adik-adik ya. Ya. Nah adik-adik, yuk berikan semangat dan motivasi untuk teman-teman lainnya yang sekarang juga masih berjuang. Yuk, boleh siapa? Silakan. Jadi teman-teman, buat kalian yang masih belajar saat ini, yang masih berjuang saat ini untuk meraih apa yang kalian mau, semangat terus ya, belajar terus, rajinin, terus juga jangan menyerah, sampai kalian bisa dapatkan impian itu. Oke, terima kasih, dadah. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang, semangat selalu, jangan lupa mengerjakan tugas dan terus menggapai kita semua. Jangan pernah menyerah sebelum cita-cita yang diharapkan dapat tercapai. Gagal merupakan hal yang wajar. Yang terpenting adalah terus mencoba dan jangan pernah berhenti di tengah jalan. Semangat ya teman-teman, walaupun masih belajar online, kita harus tetap rajin belajar supaya bisa mencapai cita-cita. Tuhan memberkati. Motivasinya jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun, dan tetap berusaha untuk menggapai keinginan yang kalian mau. Semangat terus dan jangan terlalu mikirin soal corona, karena corona itu pasti bakal selesai pada masanya. Sama kalian juga harus rajin-rajin baca buku, karena semuanya itu udah tercantum di buku zaman sekarang. Walaupun ada juga yang beberapa di internet, tapi di internet itu kebanyakan kayak disingkat, sedangkan di buku lebih banyak, lebih dijelasin gitu, sedetail mungkin. Oke, itu saja. Terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Oke, sudah selesai Mas. Sudah Dari selesai. 5 pertanyaan sudah dijawab Ya. semuanya. Terima kasih adik-adik yang sudah bergabung di sini, yang sudah mau sharing nih sama teman-teman lainnya, sudah mau memotivasi teman-teman yang memotivasi, lain. menyemangati, dan aduh kayak semakin senang Semakin aja, seneng ya, semakin semakin positif semangat, banget. iya. Nah iya, gak kerasa Mas Tian ini sudah di akhir sekolah minggu. Oh ya. Waduh, kita Sebelum harus ditutup oh iya lupa. harus berdoa dulu. Harus berdoa dulu. Silakan Mas Tian. Yuk kita Yuk, berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di setiap acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sekarang kami selesai sekolah minggu, kiranya Tuhan sertai aktivitas kami selanjutnya, sertai guru-guru sekolah minggu, sertai orang tua kami, sertai teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik semua Ya. sudah mau ikut di sekolah minggu hari ini. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Tetap rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan. Dan yang Terus, terakhir, yang kurangi terakhir, mobilitas. Iya, kurangi mobilitas. Tetap di rumah saja, ikuti sekolah minggu online. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Saya Mbak Afi. Saya Mas Tian. Ketemu besok ya. Bye-bye.